Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanca, bersama kami dalam podcast Mondro Geni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas evaluasi tentang P5 di SMA Negeri 1 Cangkringan. Bersama dengan saya narasumber kita yaitu Ibu Yohana Sri Nur Harjanti selaku Wakakurikulum SMA Negeri 1 Cangkringan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Indah. Dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Dan saya juga mendoakan Sobat Semanca podcast Mondro Geni semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan tidak lupa untuk selalu bahagia. Alhamdulillah, amin. Ya. Nah Ibu, kita langsung memasuki dalam apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan evaluasi P5 di SMA Negeri 1 Cangkringan, SMA tercinta kita gitu ya. Nah, sebelum ke situ, kemarin kan kita telah melakukan gelar karya HUT SMA Negeri 1 Cangkringan. Nah, bagaimana pendapat ada komentar Ibu terkait dengan hal tersebut? Oh iya, tanggal 29 ya SMA Negeri 1 Cangkringan itu merayakan hari jadinya yang ke-26. Iya, betul. Ternyata sudah usianya sudah dewasa ya. Dan alhamdulillah kemarin untuk acara HUT itu menurut saya itu sangat meriah Bu. Alhamdulillah ya. Apalagi dibarengkan dengan kegiatan gelar karya P5. Betul ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Betul. Nah, di HUT kemarin gelar karyanya itu termasuk tema yang kedua. Iya. Jadi ketika sudah dipamerkan itu baru dinilai, baru bisa dilihat, oh ternyata anak-anak kita itu sudah mampu ya dan memiliki talenta yang luar biasa. Ya kemarin ada kegiatan yang ditampilkan itu berupa flash mob ya. Dan juga ada tari-tarian, ada juga drama ya. Dan dramanya itu luar biasa ya Bu Indah ya. Betul. Kemarin kita menyaksikan dengan penuh bahagia ya. Kita terhibur, oh ternyata anak-anak itu lucu dan mampu ya. Dan kemampuan mereka itu ternyata ketika digali setiap waktu akhirnya bisa diwujudkan. Ya. Nah, berkaitan dengan gelar karya tersebut, berarti kan SMA Negeri 1 Cangkringan ini telah melakukan P5 kurikulum merdeka itu sejak awal semester kemarin. Iya, betul. Betul. Nah, bagaimana penjadwalan terkait dengan P5 dengan pembelajaran sehari-hari begitu? Ya. Berawal dulu kita itu mau menerapkan kurikulum merdeka itu kita juga masih setengah bingung ya. Tapi dalam kebingungan kita masih berpikir positif. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi dengan adanya sekolah-sekolah yang sudah menerapkan itu, kita belajar di sana. Dan kita kemarin sudah belajar studi tiru ya di SMA Negeri 1 Wonosari Bu. Sampai naik gunung. Kita naik dari gunung ke gunung. Dari gunung utara ke gunung selatan. Ya. Alhamdulillah Bu, kita juga punya hasil dari sana. Dan terima kasih dari SMA Negeri 1 Wonosari yang sudah membagikan ilmunya dan pengalamannya sehingga kita bisa mengambil pembelajaran ya. Kita bisa menerapkan yang namanya P5 di sekolah itu harus bagaimana. Nah, yang kita dapatkan pengalaman dari SMA Negeri 1 Wonosari itu mereka menerapkan P5 dengan sistem blok di awalnya. Dan kita juga ikut-ikutan nih ya. Karena juga bingung mau mikirnya jadwalnya gimana. Terus akhirnya dengan blok itu ternyata mudah untuk penjadwalan. Betul. Nah, dengan adanya blok harapannya kalau kegiatannya itu butuh waktu yang lama, itu mereka bisa selesai Bu. Betul. Jadi waktunya lama dari awal sampai siang, sampai pulang sekolah, mereka P5 terus. Nah, dengan cara yang seperti itu, kita berarti menggunakan blok. Dan yang pertama kita gunakan sistem blok 2 minggu. Untuk tema pertama ya. Tema yang pertama itu tentang kearifan lokal. Ya. Dan bayangan kami itu di awal yang namanya kearifan lokal nih, anak kan harus keluar Bu, lihat budaya di daerah mereka. Mereka tentunya harus mencari informasi di daerah tempat tinggal mereka ataupun di daerah tempat tinggal teman mereka yang dekat dengan rumah mereka. Ya. Nah, dengan adanya kegiatan mereka harus keluar, kalau hanya dijadwalkan 2 jam pelajaran kan kasihan Bu. Apalagi mereka harus keluar kembali lagi ke sekolah. Nah, dengan adanya itu kita buat sistem blok 2 minggu dan kita tetap menggunakan aturan Bu. Jadi ada 162 JP
sesuai dengan ketentuannya. Karena yang namanya P5 itu kan sebenarnya hanya mengambil 1 jam mata pelajaran dari beberapa mata pelajaran. Betul, ya. Ya, jadi yang harusnya dapatnya 3, yang 1 untuk P5. Ya. Nah, jadi memang tidak semua sih, ada beberapa seperti bahasa Inggris itu kan tidak diambil, seni budaya juga tidak diambil, pendidikan Pancasila juga tidak diambil. Nah, dari yang jumlah yang digunakan untuk P5 tadi kita plotkan semua. Nah, dengan adanya sistem blok, ini kan tentu harus ada fasilitator, Bu, ya kan? Iya. Nah, fasilitator itu kita ambilkan dari Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas 10, Bu. Kenapa kok harus seperti itu? Kelas 10 gitu. Ya. Nah, harapan kita ketika mereka punya jam di kelas 10, di jam mereka itulah mereka bisa menyampaikan dan bisa ketemu langsung dengan anak-anak mereka. Ya, jadi Bapak Ibu guru kita jadikan fasilitator ya. Kita akan tahu kurikulum Merdeka itu kan guru bukan satu-satunya sumber. Guru itu hanya fasilitator saja ya. Jadi memang ketika anak-anak didampingi oleh seorang fasilitator, anak akan bisa lebih berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Kemudian untuk kegiatannya, Bu, kegiatan yang mereka lakukan selama P5 ini apa saja gitu? Ya, untuk kegiatan tentunya disesuaikan dengan modulnya, Bu. Ya, dan kebetulan nih modul tema 1 itu penyusunnya ada 3 orang. Ya. Ada 3. Dan yang di sini, yang hadir di sini juga termasuk loh. Ya, Bu Indah ini juga termasuk tim penyusun dari modul kearifan lokal. Maaf, itu tema kedua. Kalau yang tema pertama itu 3 orang juga ya, Bu ya. Nah, yang menyusun untuk tema 1 itu diantaranya ada Ibu Sunartri SPD, ya, pengampu guru kimia. Lalu ada Ibu Asri Nur Yulianti SPD, ini juga guru dari bidang matematika. Lalu ada Ibu Yuda Prasetyanti SPD, ini dari guru mapel bahasa Jawa. Jadi ketiga tim ini mereka berusaha membuatkan modul. Kenapa tuh harus ada modul, kira-kira gimana, Bu? Ya, kenapa ini? Saya kembalikan nih ke. Nah, tentunya dengan adanya modul, ini kan P5 itu kan yang mengampu kan Bapak Ibu guru semua mapel, Bu. Betul. Kita tidak melihat ini mapelnya siapa. Nah, karena dari semua mapel tentunya harus ada yang dijadikan sebagai pedoman. Betul. Nah, maka kita dari tim urusan kurikulum itu meminta dari Bapak Ibu untuk bisa menjadi penyusun modul. Harapannya dengan adanya modul itu sebagai panduan. Panduan dalam melakukan aktivitas sesuai dengan tema yang diterapkan. Nah, untuk yang tema kedua itu juga ada juga nih yang menyusun ya. Di antaranya ini loh ya, ini Ibu kita yang cantik ini ya. Untuk tema yang kedua itu temanya adalah bangunlah jiwa dan ragaku. Nah, penyusunnya itu Ibu Indah Nur Cahyati, MPD, guru bahasa Indonesia ya, Bu ya. Lalu yang kedua itu ada Pak Bayu Setiawan SPD, ini guru penjas orkes, dan Bapak Andi Mutakin. SPD juga ya, ini dari guru fisika ya. Dan alhamdulillah ini tema 2 juga sudah digunakan modulnya ya, Bu ya. Sudah selesai. Iya, dan alhamdulillah juga ini juga masih menggunakan sistem yang tidak berbeda jauh sih. Tapi walaupun tidak berbeda jauh ada bedanya ya. Iya. Kalau yang tema kedua itu bedanya kita menggunakan jam terakhir ya. Iya, tapi kita tetap juga menggunakan standar JPL ya, Bu ya. Betul. Iya, jam pertemuan jangan dikurangi banyak-banyak ya. Tetap kita gunakan sesuai jam pembelajaran. Betul. Gitu, Bu. Ya, kemudian dari yang telah dilaksanakan, anak sudah melakukan kegiatan, anak sudah berjalan sesuai jadwalnya. Terus gelar karya tema 1 dan 2 ini bagaimana menurut Bu Teti ini? Oh ya, kalau menurut saya untuk gelar karya tema 1, namanya saja baru pertama ya, Bu ya. Apapun yang namanya pertama itu pasti belum sempurna. Betul. Tapi dengan belum sempurnanya itu justru membuat kita itu menjadi punya greget untuk bagaimana meningkatkan ya. Untuk tema 1 itu kan anak-anak baru mencoba di awal. Dan kita juga walaupun mencoba ini, Bu, kita udah memberanikan diri loh. Kita itu mengundang Bu pengawas ya. Dan terima kasih Bu Sri Suryani MPD yang selaku pengawas SMA untuk sekolah kami sudah berkenan melihat hasil karya anak-anak kami yang
notabene mungkin masih belum belajar. belum sempurna ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya kehadiran dari ibu pengawas itu ternyata supportnya luar biasa. Motivasi kepada anak juga bahwa Selain saya dilihat gitu. Selain ibu pengawas kita juga mengundang nih dari komite ya. Iya, jadi anak-anak itu ternyata kita tuh dilihat loh. Betul. Iya, betul. Kemudian nih selama melakukan kegiatan P5 ini tentu ada yang namanya tantangan, hambatan dan apa yang menjadi tantangan bagi Bu Teti selaku kurikulum dan juga tantangan Bu Teti sebagai fasilitator, karena Bu Teti kan juga fasilitator di dalam kelas juga ya. Nah, tantangannya itu apa gitu? Ya, tantangannya karena ini kita menggunakan sistem blok ya Bu ya. Dan dalam sistem blok itu kan fasilitator yang dipilih itu kan semua guru pengampu di kelas 10. Iya. Dan tentunya guru yang mengampu di kelas 10 itu juga punya kewajiban di kelas 11 ataupun kelas 12. Nah, dengan adanya input anak yang baru lulus SMP Bu. Iya, betul. Lulus SMP itu kan baru istilahnya baru mereka kemarin, gitu. Baru mau beradaptasi, padahal yang diharapkan bisa melindungi, bisa mendampingi setiap waktu itu kan nggak bisa full nih. Iya, karena kan harus berbagi juga dengan kelas 11 dan 12. Iya. Nah, tentu ini juga menjadikan tantangan juga sih bagi kami ya. Karena ketika anak itu belum punya pondasi yang kuat, mereka banyak dibagi waktunya, dibagi waktunya. Kadang sempat ditunggui, kadang ditinggalkan. Nah, tapi ini bukan berarti kita menganaktirikan Bu. Bukan, karena memang di situ ada unsur pembelajarannya juga. Karena yang namanya P5 itu juga ada pendidikan bagaimana mereka bisa diajak untuk mandiri. Ya. Kalau mandiri itu kan nggak harus ditungguin Bu. Betul, yang penting tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mempunyai tanggung jawab ya mereka. Iya betul. Dan ini tantangan bagi kita melihat anak-anak yang baru lulus dengan karakter yang berbeda-beda Bu. Iya. Ada yang bisa langsung kerjasama, tapi ada yang menyendiri Bu. Ini jadi berarti ini masih menjadi PR untuk kita. PR yang sangat besar. Karena apa? Mereka juga kan dari sekolah yang berbeda. Betul, tantangan kita berarti ya Bu ya. Itu tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan P5 itu merupakan awal bagi kita ya untuk bisa mengajak mereka untuk mengembangkan karakter yang lebih baik. Mereka bisa menerapkan atau mempraktekkan profil ya sebagai pelajar Pancasila. Karena yang namanya Pancasila itu kan nggak hanya satu satu tujuan, tapi beberapa hal yang kita kerjakan bersama-sama untuk tujuan bersama. Itu tantangannya ya. Iya. Kalau hambatannya sih ya gimana ya Bu? Ini kan dunianya sudah mulai canggih nih. Dunia canggih. Anak-anak kita tuh semua HP-nya itu waduh luar biasa. Canggih. Gurunya kalah. Canggih semua. Iya. Tidak ada HP yang jelek di kelas ya. Nah, justru itu ya. Oh, itu menjadi hambatan tersendiri. Oh, apa ini hambatannya? Dengan keasikan mereka, dengan gadget mereka yang lebih canggih, mereka itu kadang lupa Bu. Lupa bahwa tugas mereka itu adalah belajar. Dalam membagi waktu ini. Iya. Nah, ketika mereka tidak ditunggui nih, mereka kan asik nih buka gadget mereka. Oh, ternyata di situ ada yang lebih menarik. Aduh, nge-game-nya kok menarik ya. Oke, lancar terus gamenya. Nah, ini yang menjadi hambatan. Jadi apabila ada penugasan di kelompok mereka, tentu tidak akan lancar. Karena dalam kelompok itu kan solid ya. Hal-hal yang solid itu harus dibutuhkan. Nah, kalau ada 1-2 yang tidak ikut bergabung, ini kan juga membuat satu kelompok itu akan merasa kok seperti ini ya. Padahal kalau yang namanya P5 itu nggak ada loh yang ditinggal di belakang, semua harus maju bareng. Betul. Senang bareng, nggak boleh ada yang sedih menangis di belakang, itu nggak boleh. Karena apa? Karena memang harus ada kebersamaan. Nah, jadi ini tantangan yang cukup berat bagi kita. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, tentu kita sebagai fasilitator mulai menyadari dan mulai mengatur trik Bu. Jadi triknya gini, kalau saat mereka bekerja kelompok, itu harus ada laporan dari masing-masing ketua kelompok Bu. Ya, jadi siapa yang main game, siapa yang bekerja, siapa yang tidur, siapa yang malah berkunjung ke kelompok lain, itu ada laporannya Bu. Jadi hasil diskusi mereka itu walaupun tidak full ditunggui oleh fasilitator, mereka tetap bisa menyampaikan kegiatan yang mereka kerjakan. Nah, dengan seperti itu nanti fasilitator akan mengevaluasi. Nah,
dari adanya evaluasi itu bisa digunakan untuk mengurangi hambatan. Ya. Tapi memang tidak gampang, Bu. Tidak seperti semudah kita membalikkan telapak tangan, ya. Iya, jadi memang harus perlu proses yang agak lama. Tapi alhamdulillah anak-anak kita kalau sudah diberi informasi, semua HP yang tidak digunakan disimpan. Itu sudah mulai jalan, Bu. Iya. Jadi berarti itu mereka bisa menempatkan sudah diri. Dengan cara mengatasinya sudah tahu ya, Bu. Betul, ya. Betul. Kemudian Bu, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila tidak lepas dari karakter peserta didik gitu ya. Iya, betul. Nah, dari P5 ini bagaimana peran P5 ini untuk membentuk karakter peserta didik untuk menuju ke profil pelajar Pancasila? Iya, untuk membentuk itu perlu proses, Bu. Betul. Ya, dan proses itu tidak bisa dilakukan oleh hanya satu pihak. Tentu ada proses yang dilakukan oleh peserta didik, juga ada yang dilakukan oleh fasilitator. Nah, ketika kedua pihak itu sudah berproses, tentu akan ada perubahan. Nah, perubahannya ke arah yang mana? Targetnya satu nih, ya, profil pelajar Pancasila. Jadi kita panduannya adalah Pancasila. Karena kita tahu Pancasila itu ada 5 sila dan di situ semuanya bagus loh, Bu. Betul. Ketuhanan berarti kita mengajak anak untuk punya iman. Betul. Religinya harus kuat karena itu sebagai fondasi hidup. Betul. Terus kemanusiaan. Mereka itu nggak bisa hidup sendiri, harus mau bersosial, punya empati dengan teman mereka. Kerja kelompoknya juga oke, ya. Kalau ada yang kesulitan gimana caranya, ya kan? Terus yang ketiga persatuan, nggak boleh ada yang saling mengejek, ya kan? Harus bersatu. Sesuai tema 2 tadi. Iya, seperti ibarat sapu lidi, Bu. Kalau cuma satu kan nggak bisa untuk nyapu kan? Iya. Dan kalau mudah patah juga. Kalau dia banyak, bagus banget. Manfaatnya juga bagus. Betul. Ya. Terus yang keempat juga ada demokrasi, Bu. Jadi yang namanya kelompok itu kan setiap melakukan aktivitas mereka diskusi. Betul. Kira-kira apa yang akan dikerjakan, bagaimana caranya, terus usulan ataupun ide apa yang mereka sampaikan itu harus dihargai dan dimusyawarahkan sampai ketemu mufakat. Iya, mufakatnya bagaimana. Lalu yang kelima itu kan keadilan. Semua punya hak yang sama, Bu. Mendapat nilai. Iya, nggak boleh dibeda-bedakan. Kamu dari keluarga yang kaya, kamu keluarga nggak ada seperti itu. Pokoknya semuanya tapi sama. Tapi di SMA sudah tidak ada ya, Bu. Tidak di ada, SMA ya. Kita tidak ada perbedaan ya. untuk kita semua sosial tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Karena memang yang namanya status sosial, keadilan sosial itu memang ada dasarnya itu Pancasila tadi, ya. Betul, ya. Jadi memang semua harus adil seadil-adilnya. Iya. Oke, kemudian Bu, terkait dengan tadi kan teknologi digunakan anak-anak adalah teknologi yang canggih gitu ya. Seberapa berpengaruh teknologi itu untuk pengerjaan P5 ini, karena kita kan hidup di era digital, anak-anak juga sudah melek teknologi, kasarannya kan begitu. Nah, seberapa hebat pengaruh teknologi ini dalam pengerjaan P5-nya? Oke, berarti ini dampak positifnya ya, Bu, ya. Kalau dampak positifnya memang bisa dilihat, Bu. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, anak punya alatnya sendiri. Berarti mereka bisa mengerjakan lewat alat mereka, lewat gadget mereka. Diminta untuk mencari informasi, langsung cepet. Diminta untuk berkreasi, cepet. Karena sekarang banyak loh, lewat Mbah Google ya. Mbah Google itu banyak sekali konten-konten yang itu juga menginspirasi. Ya, bagaimana seperti ketika anak-anak itu membuat banner ya, Bu. Banner itu kan harus ada kontennya apa. Nah, anak itu sudah punya, wah, kita lihat dulu di YouTube-nya gimana. Terus kita lihat yang contoh-contoh yang sudah ada. Nah, dari apa yang mereka lihat itu ternyata mereka modifikasi sendiri. Dan itu ternyata hasilnya juga bagus. Berarti anak juga sudah ahli dalam mendesain ini. Betul sekali. Dari P5 ini anak banyak positifnya. Iya, dilihat dari sisi teknologinya. Bisa mendesain, berarti mereka sudah mempunyai bekal keterampilannya. Skillnya mulai meningkat, Bu. Iya. Berarti memberi dampak positif yang sangat banyak buat anak-anak. Betul. Apalagi nanti nih tema 3 nih, kewirausahaan loh. Iya, nah, betul. Dengan adanya mereka itu sudah bisa membuat desain. Kita kaitkan dengan kewirausahaan juga bisa, Bu. Disiapkan untuk menjadi wirausahawan muda. Kalau menjadi seorang wirausahawan, itu kan juga harus bisa mempromosikan, Bu. Promosi itu yang paling gampang sekarang melalui promo dunia IT, Bu. Dunia Jadi, digital dunia digital itu wah mudah sekali lah.
dan itu sasaran pasarnya itu cepat dan lebih luas. Iya, iya. Nah, kita sudah belajar tentang kegiatannya seperti apa, kemudian penjadwalan anak-anak seperti apa, kemudian tiba nih evaluasi dari kegiatan dan gelar karya anak-anak ini seperti apa, Bu? Untuk evaluasinya dari tema 1 dan 2 ya. Dari tema 1 karena kita tadi di awal sudah disampaikan bahwa yang namanya belajar itu kan belum sempurna. Nah, dari hal yang belum sempurna tadi di tema yang kedua kita tingkatkan, dan alhamdulillah untuk tema yang kedua itu sudah banyak peningkatannya dan sudah sangat signifikan. Apalagi kemarin tema 2 itu yang menonton lebih banyak, Bu. Iya. Karena kita juga mengundang live YouTube juga. Live YouTube, kita juga mengundang dari alumni dari Bapak Kepala Balai Pendidikan, Bu, betul. Dari Ibu Pengawas juga dari Bapak Ibu Komite juga banyak sekali dan tamunya. Alumni juga supportnya luar biasa ya. Dan ini tentunya juga memberikan nilai tambah bagi anak-anak kita ya, Bu. Mereka lebih dikenal, lebih semangat. Oh ya, karena besok mau ditonton orang banyak nih. Berarti kita harus 100% lah ya persiapannya ya. Betul. Ya, gitu. Kemudian Bu, harapan ke depannya setelah gelar karya tema 1 dan 2 ini, ke depannya itu seperti apa? Ya, ke depannya karena tadi yang pertama temanya kearifan lokal dan itu juga kita kaitkan dengan peduli lingkungan, harapannya ini juga akan melekat dalam kehidupan mereka, baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan mereka masing-masing. Lalu yang kedua, dari tema bangunlah jiwa ragaku, itu harapan dari sekolah mengharapkan sekali anak-anak itu tidak pernah melakukan yang namanya perundungan. Karena dengan perundungan itu suatu hal yang ibaratnya membunuh secara perlahan ya. Jadi jangan sampailah anak-anak kita itu melakukan perundungan, karena masa depan mereka itu masih panjang. Dan nanti untuk yang tema ketiga, harapan dari sekolah kewirausahaan ya. Harapannya dengan mereka dibekali skill berwirausaha, jika suatu saat nanti mereka tidak mampu untuk kuliah, mereka masih punya kesempatan untuk membuat karya mereka yang bisa dipublikasikan atau yang bisa dijual, Bu. Nah, sebagai tambahan untuk hidup mereka. Modal untuk mereka, hidup mereka gitu. Iya. Baik, Bu Teti, terima kasih untuk waktunya. Nah, kita sudah di penghujung dari podcast kita. Demikian podcast kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Teti. Terima kasih untuk podcast Mandrageni dan semua penonton dari Sobat Semanca. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa klik like and dan subscribe.